Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Saya Aldian Fahadri 18043024 dan Sophia 18043027 dan Suci Nabila 18043028. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan kepada Ibu dan teman-teman semuanya materi bab ke-9 yaitu dengan judulnya mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan aplikasi perusahaan. Ya, untuk bab ini ada tiga sub-bab yang akan kami sampaikan. Ya, untuk subbab pertama itu adalah aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Yang kedua adalah sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Dan yang ketiga adalah sistem manajemen hubungan pelanggan atau customer relationships management. Untuk subbab pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu aplikasi sistem informasi di fungsi-fungsi organisasi. Pengertian sistem perusahaan. Sistem perusahaan yang juga dikenal sebagai sistem perencanaan sumber daya manusia atau SDM yang didasarkan pada modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang sama. Database mengumpulkan data dari berbagai divisi dan departemen yang berbeda dalam perusahaan dan dari sejumlah besar proses bisnis yang penting dalam manufaktur dan produksi, keuangan dan akuntansi, penjualan dan pemasaran, serta sumber daya manusia. Membuat data tersedia untuk aplikasi yang mendukung hampir seluruh aktivitas bisnis perusahaan secara internal. Jadi sistem perusahaan membantu perusahaan dalam setiap kegiatan bisnisnya. Yang kedua adalah perangkat lunak perusahaan. Perangkat lunak perusahaan dibangun berdasarkan ribuan proses bisnis yang jelas yang mencerminkan praktik pelaksanaan terbaik. Perusahaan yang mengimplementasikan perangkat lunak ini pertama harus memilih fungsi-fungsi dari sistem yang mereka ingin gunakan, dan kemudian memetakan proses mereka terhadap proses bisnis yang telah ditetapkan dalam perangkat lunak. Vendor perangkat lunak perusahaan terkemuka meliputi SAP, Oracle, IBM, Import Global Solutions, dan Microsoft. Yang ketiga adalah nilai bisnis sistem perusahaan. Sistem perusahaan yang menyediakan nilai baik dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan informasi perusahaan secara luas untuk membantu para manajer dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Perusahaan besar dengan banyak unit operasional di lokasi-lokasi yang berbeda telah menggunakan sistem perusahaan untuk menegakkan praktik pelaksanaan standar dan data sehingga setiap orang yang dapat menjalankan bisnis dengan cara yang sama di seluruh dunia. Jadi, sistem perusahaan membantu manajer dalam pengambilan keputusan nantinya, yang mana ini berkaitan dengan kesediaan atau supply dan juga hubungan antara manajemen dengan pelanggannya. Untuk hal-hal ini akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Untuk bagian subbab kedua, yaitu berkaitan dengan manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang akan disampaikan oleh Suci Nabila. Kepada Suci Nabila, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen rantai pasokan atau SCM. Yang pertama, pengertian rantai pasokan. Rantai pasokan perusahaan merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan barang mentah, mengubah bahan mentah tersebut menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan mendistribusikan barang jadi kepada pelanggan. Yang kedua, yaitu sistem informasi dan manajemen rantai pasokan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam manajemen rantai pasokan adalah efek bullwhip, di mana informasi mengenai permintaan suatu produk penyimpang dan biasanya ketika melewati satu entitas ke entitas selanjutnya di sepanjang rantai pasokan. Selanjutnya itu perangkat lunak manajemen rantai pasokan. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan menjadi perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam merencanakan rantai pasokannya atau perangkat lunak untuk membantu bisnis dalam menjalankan langkah-langkah rantai pasokan. Selanjutnya yaitu rantai pasokan global dan internet. Yang pertama, permasalahan rantai pasokan global. Semakin banyak perusahaan memasuki pasar internasional, melakukan alih daya operasional manufaktur dan memperoleh pasukan dari pasukan dari negara-negara lainnya. Demikian pula
penjualan ke luar negeri. Yang kedua, yaitu rantai pasokan yang dipengaruhi permintaan, yaitu dari produksi, dorong, hingga tarik dan respon pelanggan yang efisien. Internet dan teknologi internet memungkinkan perpindahan dari rantai pasokan berurutan di mana informasi dan material mengalir secara berurutan dari perusahaan ke perusahaan, beberapa rantai pasokan yang berlangsung bersamaan. Selanjutnya, yaitu nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Biaya total rantai pasokan mempresentasikan mayoritas dari biaya operasional bagi banyak bisnis dan dalam beberapa industri yang mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar terhadap profitabilitas perusahaan. Terima kasih kepada Suci Nabila. Bella, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen hubungan pelanggan atau CRM. Yang pertama, pengertian manajemen hubungan pelanggan. Sistem manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management mengambil dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengonsolidasikan dan menganalisis, lalu mendistribusikan hasilnya kepada berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Yang kedua yaitu perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan. Paket CRM yang lebih komprehensif membuat modul untuk manajemen hubungan mitra atau partner relationship management dan manajemen hubungan karyawan atau employees relationship management. Perangkat lunak IRM berkaitan dengan masalah karyawan yang berhubungan erat dengan CRM, seperti penentuan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berdasarkan kinerja, dan pelatihan karyawan. Dan seterusnya, sistem manajemen hubungan pelanggan umumnya menyediakan perangkat lunak dan perangkat penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran secara online. Ada beberapa kemampuan tersebut. Yang pertama yaitu Sales Force Automation atau CFA. Modul otomatis tenaga penjualan dalam sistem CRM membantu staf penjualan dalam meningkatkan produktivitas mereka dengan menitikberatkan usaha penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan. Yang kedua yaitu layanan pelanggan. Modul layanan pelanggan dalam sistem CRM menyediakan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi dan para staf di pusat panggilan. Yang ketiga yaitu pemasaran. Sistem-sistem CRM mendukung kampanye pemasaran langsung dengan menyediakan kemampuan untuk mendapatkan prospek dan data pelanggan. Dan yang keempat adalah CRM operasional dan CRM analitis. CRM operasional meliputi aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan seperti perangkat untuk CFA, pusat panggilan dan dukungan layanan pelanggan secara otomatis pemasaran. CRM analitis meliputi aplikasi-aplikasi untuk menganalisis data pelanggan yang dihasilkan oleh aplikasi CRM operasional untuk menyediakan informasi dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis. Dan yang terakhir yaitu nilai bisnis sistem manajemen hubungan pelanggan. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggannya efektif dapat meraih berbagai keuntungan, meliputi meningkatkan kepuasan pelanggan, menurunkan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, serta biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan menjadi lebih rendah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Sophia yang telah mempresentasikan kepada kita semuanya berkaitan dengan subbab CRM atau Customer Relationship Management atau manajemen hubungan pelanggan. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin dicukupkan untuk presentasi dari kelompok 9. Kami dari kelompok 9 jika ada salah kata dalam penyampaian maupun perkataan yang kurang berkenan di dalam hati, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, sebagai perwakilan juga dari kelompok 9, mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah melihat video kami. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.